Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala adawama wa nafa'ana bi ulumil darain wa nafa'an wa hidayah lis-sawab ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum adi. Jadi ini dasar-dasar dari hukum dalam Islam. Hukum tauhid itu yang kemarin ada namanya hukum akli, yang telah diwajib, mustahil, jaiz, yang disandarkan kepada Allah dan Rasulnya. Setelah kita pelajari hukum syar'i, hukum syariat, dari mulai wajibnya, sunnahnya, haram, makruh, mubah, sahih dan batil, itu hukum syariat. Beda masing-masing. Dan kemudian masuk di hukum adi, adat. Artinya hukum adat, hukum adi, yaitu menetapkan suatu barang dari suatu barang, atau menafikan, mentiadakan suatu barang pada suatu barang dengan lantaran berulang-ulang. Jadi penetapan kita kadang-kadang menetapkan sesuatu itu mau dengan hukum adat ini. Itu makanya ada orang beradat Jawa, adat Bali, adat segala macam. Itu kebiasaan. Begitu pun juga karena kebiasaan. Contoh, mendung tebel biasanya hujan. Itu makanya ada orang menetapkan ketika sudah mendung hujan. Itulah menetapkan dengan secara adat. Biasanya kalau makan nasi kenyang. Biasanya kalau minum air, apalagi air yang dingin, bisa menghilangkan dahaga pula. Biasanya, tapi di sini dikatakan sah bersalahan. Artinya bersalahan ini gak semuanya setiap mendung itu jadi hujan. Gak semuanya setiap orang makan itu jadi kenyang. Gak semuanya setiap orang yang minum berkali-kali itu mendapatkan hilang dahaga. Jadi awas dalam menetapkan sesuatu ini. Itu pembahasan kita kok ada hukum-hukum begini nanti saat tertentu ini berjalan ini. Terkadang hukum adat ini dipakai, bukan hanya kadang-kadang wajib pakai hukum adat ini. Termasuklah adatnya. Biasanya orang kalau rajin kerja uangnya banyak, kan begitu. Ini hukum-hukum ini menetapkannya dengan kebiasaan, dengan adat tadi itu. Karena sering berulang-ulang, mendung hujan, kan gitu. Orang yang rajin kerja nampak banyak duitnya. Itu menetapkannya dengan hukum adat. Iya.
kebiasaan iya. Tapi orang menetapkan kenduri kan nggak ada penetapan di sini. Kayak gitulah. Karena biasanya yang saya bilang tadi, hujan, kalau mendung biasanya hujan, kalau mendung biasanya hujan, kan itu kebiasaan. Nah kalau kenduri biasanya apa? Bukan, maksudnya bukan itu ya Pak ya. Penetapannya saking seringnya dibuat, lantas ditetapkan. Karena sering berulang-ulang kejadian itu tadi, kalau hujan kalau mendung hujan kan begitu. Padahal nggak semua mendung hujan kan. Menetapkan itu gara-gara berulang-ulang tadi itu hukum adat yang dimaksud di sini. Biar apa? Biar supaya kita menetapkan dengan hukum adat ini jangan sampai memastikan hujan pasti hujan jelas ya. Menetapkan yang tadi itu tidak boleh. Untuk apa? Ada hubungannya nanti kalau kita belajar tauhid dengan ini. Ada hubungannya. Itu makanya kita belajar hukum akli. Yang wajib, yang mustahil, yang jaiz kan beda. Wajibnya hukum akli dengan wajibnya hukum syar'i. Wajib hukum akli barang yang tak dapat tiada pada akal tiadanya. Kalau hukum syar'i, iya, sesuatu yang dapat pahala kalau dikerjakan, kalau ditinggalkan berdosa, itu wajib secara syar'i, secara hukum syariat. Nah, beda-beda ini penetapannya. Kalau untuk hukum akli ini tadi, itulah tadi. Ini untuk khusus bagi Allah dan bagi Rasul. Wajib bagi Allah Ta'ala. Wajib apa? Wajib bersifat dengan wujud. Artinya mustahil tiada. Wujud artinya ada, mustahil tiada. Artinya Allah itu pasti ada. Mau dipikirkan sampai pening pun muter-muter, hati akal kita tetap menetapkan adanya Tuhan. Mustahil nggak ada Tuhan. Kenapa? Karena melihat alam semesta ini, mana mungkin jadi dengan sendirinya. Pasti ada yang jadikan. Itu sudah dikali kemarin. Mustahil nggak ada yang namanya Tuhan. Nah ini penetapan-penetapan yang begini bagi Allah dan Rasul. Wajib bagi Rasul bersifat dengan sidik. Artinya Rasul itu pasti benar. Seumur hidup tak mungkin berdusta, nokoh sekali pun tak pernah. Itu bahasa kita nokoh lah ya. Akal kita pasti meyakini kalau yang namanya Rasul itu pasti semuanya benar. Karena kalau seandainya ada Rasul yang nggak benar, berdusta pula, cocok kira-kira. Berarti Tuhan salah mengangkat Rasul. Sedangkan Rasul itu keseluruhnya. Masa Tuhan yang maha mengetahui itu bisa salah pula angkat Rasul? Ada Rasul yang pula mau pula berdusta? Mana mungkin? Pasti dia menjadikan Rasul itu orang yang paling lebih di antara manusia yang lain. Nah itulah dia yang Rasul. Itu makanya secara akal wajib Rasul bersifat sidik. Ini cerita masalah hukum akli. Wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan qidam. Dalam Al-Quran, awwalu wal akhiru, berarti qidam lagi baqa. Awal itu awal yang ada. Dialah satu-satunya yang ada tanpa didahului dengan tidak ada. Seluruh alam semesta makhluk ini semuanya dulunya nggak ada, kemudian baru ada. Kenapa rupanya kita wajib meyakini itu? Kalau Tuhanlah seandainya dia seperti makhluk dulu nggak ada baru ada, ya nggak mungkin dia jadi Tuhan. Kenapa? Dulu nggak ada, sekarang ada. Berarti dia ada yang jadikan. Mustahil pada Allah Ta'ala bersifat baharu, lawan daripada tidak. Nah gitu. Ini tauhid ini ya memang, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan dari kita pahami. Nanti akal kita pasti terima. Wajibkah Tuhan bersifat dengan qidam? Secara akal wajib, pasti. Di akal kita nggak terima kalau
Kalau nggak kidam berarti ada yang kidam sebelumnya. Dia yang cocok menjadi Tuhan. Itu makanya kalau orang yang mengakui Tuhan yang lain, setelah adanya alam semesta ini, setelah adanya makhluk sebelum-sebelumnya, kemudian lahir dia ke muka bumi, diakui pula akhirnya jadi Tuhan, nggak cocok karena dia nggak punya sifat kidam. Sifat kidam itu tidak ada awalnya, tidak didahului dengan tidak ada. Adanya dia dari dulu terus ada dan sampai akhirnya terus ada, tak berhenti adanya. Itulah kidam lagi baku. Awal wal akhir, dialah yang awal, dia yang akhir, gak ada yang lain. Jadi kalau seandainya pun dia nggak bapak, berarti lawannya ada, mati. Mana mungkin Tuhan juga mati secara akal? Kalau mati siapa yang ngatur ini? Hancurlah semua ini. Itulah kira-kira. Itulah yang perlu kita dudukkan dulu. Mengaji tauhid inilah supaya kita yakin kepada Tuhan kita, supaya kita kenal siapa Tuhan kita. Kalau nggak kenal siapa Tuhan kita, nggak makrifat kepada Allah dan Rasulnya, itu maka akhirnya menjadi manusia, nggak kenal siapa Tuhannya. Kalau sudah nggak kenal sama Tuhannya, nah itu ngadepin apapun masalah dalam hidup stres dia. Tapi orang yang kenal sama Tuhan nggak ada ya. Makanya orang yang bertauhid seolah-olah apapun yang terjadi dalam kehidupan ini sama dia enak aja. Rasa dan gelisahnya dihilangkan karena dia sudah kenal sama Allah Taala tadi. Iya. Iya. Tidak. Itu makanya dalam agama itu ada hukum syariat. Kita cerita syariat ada ya. Syariat tadi kan ada yang wajib, kenduri wajib. Ya. Kenduri itu, dalam kenduri itu ada apa? Ini ada juga yang bilang tahlilan kayak itu kenduri awal bid'ah. Nggak pernah dibuat di masa Nabi yang model ini. Tapi masalahnya kalau nanti dilihat apa yang ada di dalam kenduri, itu semua ada suruhan dalam agama. Kenduri ngapain? Baca Quran, ya kan? Betul Pak ya? Bacakan Fatihah, terus di situ ada pula zikir la ilaha illallah, ada berdoa. Coba perhatikan, ketika itu dalam kenduri itu apa hukumnya yang kita buat saat ini? Baca Quran hukumnya apa? Berdoa. Berarti kalau itu dalam kenduri itu pun jangan dibilang. Sama ada orang mengatakan itu kan budaya Hindu. Loh, pertanyaannya budaya Hindu. Coba tengok, ada kenduri budaya Hindu baca Quran? Itu memang ada orang mengatakan begitu karena dia berpegang teguh sama satu hadis, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin fitnah. Setiap yang namanya bid'ah, perbuatan bid'ah itu yang gak pernah dibuat katanya sama Nabi dan para sahabat pula, maka itu kategorinya bid'ah. Udah, setiap yang bid'ah itu sesat, setiap yang sesat masuk neraka. Oh ada hadisnya, ada. Tapi hadis ini satu. Makanya kita jangan melihat hadis secara zahir, tapi lihatlah pengetahuan apa yang dilakukan ulama yang ahli, yang mengerti puluhan hadis lagi yang mendukung yang lain. Jadi ada perintah juga terkadang sama-sama dalam hadis. Itu makanya orang yang ahli meneliti hadis, Imam Syafi'i mengatakan bid'ah dua macam, mahmudah wa majmumah. Al bid'ah
bid'atan. Bid'ah itu dua macam. Sementara kita yang ke ahli hadis, jangan bongkar-bongkar hadis sendiri lalu kemudian awak tetapkan sendiri, sesat lagi. Sementara orang yang ahli hadis yang luar biasa pengetahuannya tentang Quran dan hadis sudah mengatakan bid'ah itu dua macam. Kalau seandainya kayak kenduri kayak tahlilan dianggap bid'ah seandainya, tapi dia masuk kategori bid'ah hasanah, bid'ah mahmudah yang terpuji dari Imam Syafi'i. Tapi kalau kita lihat apa yang diperbuat orang yang keadaan tahlilan tadi itu, apakah semua itu tergolong bid'ah sunnah? Pertama, takziah kepada rumah orang yang meninggal tadi salah atau enggak? Zaman Nabi ketika ada orang meninggal, orang takziah enggak kira-kira? Takziah enggak? Ya. Oh, tapi kan dulu zaman Nabi enggak ada tahlilan model kita tuh baca begini-begini. Sekarang pertanyaannya, baca Quran di tempat orang yang meninggal itu boleh enggak kira-kira? Ada larangan enggak baca Quran? Kecuali di tempat tertentu, di WC. Boleh enggak? Haram kan baca Quran di WC itu. Tapi kalau di rumah orang boleh tak baca Quran? Boleh tak berdoa? Udah gitu yang kedua, takziah yang dilakukan di rumah orang itu ngapain? Orang yang lagi dalam keadaan musibah itu imannya turun. Nah ketika kita datang untuk menghiburnya supaya dia kembali percaya diri on bahasa sekarang, dan kemudian orang yang dibacakan Quran imannya bakal naik. Itu makanya kenapa dibuat sama ulama-ulama kita itu datang takziah kebanyakan dulu orang datang di rumah orang itu cuma cerita-cerita aja. Takziah disuruh, tapi nanti cerita, bahkan cerita dunia, cerita bola, cerita topeng pun ada. Ya boleh. Boleh rupanya di dalamnya namanya apa itu tadi? Ada orang takziah, ada orang meninggal cerita-cerita yang maksiat begitu, kan tak boleh. Itu makanya ulama-ulama dulu Nusantara kita nyuruh daripada kita cerita yang enggak, bagus kita baca Quran. Oh iya Pak Kiai, baca Quran. Baca Quran sama-sama dilarang, kan enggak juga. Baca Quran dari mulai ayat yang dibaca, apakah semua dari Al-Baqarah? Nanti enggak waktunya, enggak dapat. Itu makanya yang dibaca ayat-ayat yang pilihan. Yang menurut ulama-ulama kita itu ayat yang khasiatnya luar biasa kalau dibacakan. Ummul Quran, Al-Fatihah, kemudian baca qul berapa kali? Baca qul 3 kali, sekhatam Al-Quran. Oh, ayatnya ayat yang dipilih itu ulama yang pilih ayatnya itu luar biasa ayat kalau dibaca itu. Nah, itu makanya bukan nggak mau hatam, nggak akan sempat hatam di sini. Paham ya? Jadi ayat yang dibaca itu. Itulah nanti. Pertanyaan ini, masalah ini nanti terlalu panjang untuk diceritakan. Tapi itulah kira-kira. Ya. Jadi kalau begitu, kalau ada undangan kenduri, orang yang punya rumah katanya pula ngasih makanan kalau ada orang meninggal segala macam. Oh, dulu itu sudah pernah dipertanyakan sama Syekh Hasan Maksum. Dulu pernah dia didatangi sama sahabatnya dari Padang. Orang Padang itu tak tahlil-tahlilan mereka. Jadi waktu itu Syekh Hasan Maksum masih mengajar di Masjid Raya Al-Maksum. Dengar kabar lah sahabatnya itu, saya lupa namanya. Ada yang mengatakan Syekh Ahmad Hatib itu ketika dia datang. Jadi ketika itu dia datang beberapa hari belum dijumpai Syekh Hasan Maksum, masih ditelitinya, ditengok di medan ini kayak mana kalau ada orang meninggal. Dari mulai siap menguburkan, orang yang menguburin dikasih makan, kan itu biasanya kita ya Pak ya, masak, makan segala macam. Malam kenduri pula ada 1, 2, 3 malam. Malam ketiganya dapat pula lagi. Iya. Nasi kenduri katanya. Jadi dia datang.
sekali melihat sahabatnya yang dulu orang ini kawan ngaji di Mekah, berhentilah dia ngajar kali itu. Salamanlah orang itu saling berdoa. Gak lama-lama dia nanya, minta izin, hai adiknya, kenapa? Kenapa kau biarkan yang namanya yang haram yang bid'ah itu terjadi di negeri Klen, di negeri Medan, di tanah Delhi? Banyak yang haram-haram, termasuk lain diceritakan yang tahlilan segala macam macam ketika itu. Jadi ketika itu si Hasan Basri menjawab, Tuan, di negeri kami itu halal, negeri kalian itu haram. Betul, ada pula satu masalah, kok hukumnya dua, yang satu halal, yang satu haram. Oh, tunggu dulu, alasannya kata dia. Kalau di negeri kami, kalau ada orang meninggal, dari dulu itu Pak ya, yang buat masakan siapa Pak? Kalau dulu kan tetangga yang datang bawa namanya beras, bawa mie, bawa ikan asin, apa itu tetangga yang masak itu tetangga. Karena ada yang masak orang yang meninggal itu. Karena dulu zaman Nabi ada sahabat yang disuruh begitu, masakkan untuk sahabat yang dapat kemalangan itu. Ja'far namanya. Begitulah. Artinya nggak ada nih orang yang kena musibah dibebani sama sekali. Bahkan dibuat makanan itu supaya orang banyak makan, dia terhibur, bisa makan pula. Karena nanti kok larut dia dalam kesedihan, nggak makan-makan jadi sakit. Sekarang di tempat kita, kira-kira yang buat kenduri, yang bikin makanan, yang masak pada pasangan meninggal, itu uangnya dari mana? Uang dari yang punya kemalangan atau dari STM? Ada lagi uang baskop, ya, uang yang ada nih. Orang yang minta juga, bahkan minum itu disumbang orang dari uang baskop itu untuk kenduri sampai 40 hari. Cukup ya Pak itu ya? Sampai berapa juta yang dapat uang saya kan? Itulah tadi. Itu menurut siasat maksud. Kalau di negeri kalian itu yang upayakan yang keluarga yang meninggal, kalau tempat kami tidak. Nah, ketika ada orang berbuat baik seperti itu, sedekah makanan untuk orang yang ada di tempat orang meninggal, salah apa enggak? Sunnah apa enggak itu sedekah? Sunnah kan Pak? Itu alasannya kenapa di negeri, termasuk di negeri Melayu di dalam di Medan ini diadakan tadi itu, ya, boleh makan-makan dari tempat orang meninggal karena yang masak bukan orang itu, uangnya pun bukan orang itu. Oh, kalau enggak Pak, ada orang meninggal, seorang ayah punya anak yatim yang belum balik, jangankan itu, apa yang milih itu pun tak boleh dia makan, kursinya pun tak boleh menduduki. Begitulah sampai saking ketatnya. Tapi masalah kenduri ini, masalah tahlilan ini nggak usah khawatir Pak. Kalau dikasih nasi bungkusan bawa pulang, karena itu bukan uang orang itu. Sampai 40 hari kemarin saya tanya, itu uang 40 hari dari mana? Sisa dari uang STM itu masih ada untuk bikin kenduri, betul Pak? Itulah kira-kira. Udah, jadi jangan sikit-sikit kalau bilang. Ikutlah sama ulama. Ulama itu berpikir itu, di samping dia ahli di bidang hadis, Quran, ahli betul, dia ambil hukum dari situ. Kalau ternyata ada sesuatu hal yang mesti dikiaskan lagi sama ulama itu. Makanya ulama kita dalam agama kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, hukum itu dari 4: Al-Quran, hadis, ijma, kias. Kalau kita nggak pakai kias pun bahaya. Itu makanya kadang dikiaskan itu tentang hal-hal tertentu itu. Itulah, itu wilayah ulama. Itu makanya kita belajar agama dengan kitab ulama. Jangan Quran hadis saja. Bacanya pun payah. Nah, itu yang tadi. Sudah Pak ya? Ada lagi? Kalau ada lagi tanya aja. Iya. Kan masalah hukum hadiah aja nih. Masalah kenduri tadi 3 hari 40 hari itu. Diadakan ya nggak apa-apa, nggak diadakan ya nggak apa-apa kan. Keputusan saya bagi ruh yang mayit tadi itu bagaimana itu? Apa
memang mengharapkan atau tidak? Pak, orang yang kubur itu menghadapi ujian besar, fitnah kubur itu luar biasa. Luar biasa ya Pak. Itu kenapa diadakan doa seperti itu? Harapannya supaya tertolonglah ini si mayit itu dari hal-hal yang namanya ujian besar dari fitnah kubur itu. Dahsyat Pak, kisah kubur, bukan enteng-enteng. Itu makanya kita yang hidup selalu mendoakan, bahkan kalau khatib Jumat nggak bacakan doa ini nggak sah, karena itu rukun. Allahumma firlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat, yang hidup di antara kaum ataupun yang mati. Berarti kalau begitu doa mintakan ampun itu bukan hanya untuk orang hidup tapi orang mati juga. Apalagi orang mati yang sudah nggak ada, terputus sudah amalan kecuali 3 dari itu. Kalau sempat yang nggak ada yang 3 ini macam mana? Dia nggak punya ilmu yang manfaat yang diajarkan kepada orang lain. Karena orang yang mempunyai amalan mengajarkan ilmu, nanti pahalanya ngalir sampai kiamat walaupun sudah dikubur. Itu makanya beruntunglah imam kita seperti Imam Syafi'i. Berapa banyak ilmu yang tersebar di muka bumi, berapa miliar orang yang belajar sudah dengan ilmunya, mengalir itu. Awak ada. Itu makanya dari sekarang walaupun punya ilmu sedikit, ajarkanlah walaupun mau baca kan begitu. Makanlah, baca bismillah, itu ilmu yang manfaat. Ada nggak kita pernah sedekah jariah? Apa itu sedekah jariah? Wakaf. Suatu sedekah yang dinamakan sedekah juga, tapi airnya, bendanya dimanfaatkan sama orang banyak. Seterusnya, kalau selama dipakai airnya itu tadi, maka mengalir pahalanya. Ini sejadah. Ada yang beli nggak ini? Ada. Pakai uang apa? Uang kongsi 4 orang ini. Betul betul. Atau ada orang yang menyumbangkan. Selama ini dipakai kita sembahyang, dipakai ngaji. Kalau orangnya meninggal dunia, ini terus berjalan pahalanya sampai kiamat. Terus punya anak yang saleh, dia doakan, yang mendoakan pula. Kalau nggak punya anak yang saleh, anaknya nyambung semua, gimana Pak? Punya anak 6 laki-laki, 6 nyabu. Kapan doa bapak? Sedangkan doa dia sendiri pun nggak laku. Kenapa? Mabuk aja, sholat nggak pernah. Jadi itulah tadi. Jadi ketika itu makanya kita sebagai umat Islam, kita peduli kepada sesama. Jangankan kepada yang hidup, kepada yang mati pun kita peduli luar biasa. Itulah makanya Allah lupa khotib baca ini. Jangan sembahyang Jumat, nggak sah Jumat. Zuhur, makanya kalau bisa diingatkan khotib, lupa baca doa. Nah, itu salah satu. Itulah ketika kita dalam keadaan susah payah di dalam dunia ini aja, kita punya permasalahan hukum Pak, yang beli sama orang yang punya kekuasaan contoh, atau orang kaya, kalah kita, dia punya pengacara, enggak tiba-tiba Hotman Paris datang ke rumah kita belain. Agak lega kan? Kemungkinan menang nggak? Orang kita nggak salah memangnya. Apalagi dikubur itu. Berarti butuh kan orang itu. Dengan doa kita ini, doakan minta ampun dengan fadilah-fadilah yang kita bisa kirimkan kepada mereka itu tadi. Butuh betul. Itu makanya anak ada asal cuma diumumkan ini dari hamba Allah untuk almarhum bapak ini, bin ini, kan begitu Pak? Itulah tadi mengirimkan pahalanya untuk
orang yang telah wafat yang butuh betul dia itu satu. Ya udah, kalau ada yang menganggap mirip nafkah tahlil dan gak manfaat, ya udah masuk buat. Ada pernah kejadian, karena mendoakan mayit gak sampai katanya pulang. Datang ustaznya doanya lain, doa jelek. Semoga bapak kau disiksa di kuburan, semoga bapak kau disiksa di kuburan. Mana orang itu? Kenapa kau bilang kayak gitu, Ustaz? Kau doakan jelek. Kau bilang gak sampai, jadi kalau kau doakan jelek kan gak sampai. Saya pulang. Kau didoakan jelek almarhum ayah kau marah, didoakan baik almarhum ayah kau tak mau. Aneh gak di masa sekarang ini? Banyak yang terlalu kaku dalam masalah ibadah, yang ibadahnya enggak ikut ulama. Oh nanti kalau dia bilang kami ikut ulama, ustaz kami dari Saudi semua. Iya, foto sampai Albania nanti. Setelahnya tidak ada lagi gurunya. Makanya kita harus runut nih mengaji mau sama-sama. Yang ada sambung nyambung menjadi satu sampai ke Rasulullah. Nah itu baru betul. Bicara akidah sesuai pula ini pula ada akidah. Ini sekarang ini ada kaum orang-orang Islam yang mengkafirkan orang-orang Islam, malah dia mengatakan bahwa Abu Lahab, Abu Jahal itu lebih bertauhid oleh ketimbang orang Islam yang sekarang. Dan ayat untuk mengkafirkan orang kafir dipakai untuk mengkafirkan orang Islam. Itulah karena banyaknya itu pemahaman ulama. Awas, banyak pula pengikutnya, percaya pula dia. Percaya kan pula orang itu. Banyak ini Pak. Tapi kita yakin, kita mesti tahu belajar kemana. Contoh lah Pak, ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sifat 20 ini sudah lama ini, lebih 1000 tahun dipraktekkan sama dari mulai umat Islam ke umat Islam sampai sekarang. Cuma orang belajar tauhid ini malas. Itu makanya ketika sampai kita ini sifat 20 itu aneh, bahkan orang takut mau belajarnya. Makanya dipitnah awal lah ya, nggak yakin lagi belajar tauhid, nggak tahu akidah yang sebenarnya. Akidah inilah yang sebenarnya itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, makanya kita pembahasannya pun satu-satu dulu, ini dasar-dasarnya dulu. Nanti kalau dipelajari yang atas-atasnya bahaya. Makanya itulah ada hukum syar'i, ada hukum akli. Nanti penggunaannya itu beda-beda. Nanti kalau ada wajib bagi tiap-tiap mukallaf, berarti wajibnya wajib syariat. Artinya orang yang sudah dibebani hukum itu mukallaf, yang akil, yang balik. Kalau belum akil, nggak balik, belum balik, nggak dibebani syariat. Nggak terletak di sini dia bukan syariat itu tadi. Makanya anak-anak orang gila nggak sembahyang nggak berdosa. Anak-anak nggak sembahyang yang berdosa bapaknya. Kenapa nggak disuruh? Anak-anak nggak mengaji tauhid fikih tasawuf yang berdosa bapaknya. Orang yang sudah mukallaf akil dan balik nggak ngaji hukum ini tadi, yang 3 kitab ini tadi, berdosa karena wajib. Udah, kalau mau tanya Pak, jangan sampai salah paham, jangan sampai pulang salah pahaman. Ini biar kita terangkan, saya terangkan sebisanya, semampu saya. Iya. Oh, masalah itu nggak dibuat kan ini, tahlilan nggak dibuat, nggak apa-apa, enggak. Nasi berkat nggak dibuat, nggak apa-apa, enggak. Kan dibilang jangan dipaksa-paksa, jangan gara-gara itu jadi beban, kan gitu. Enggak, begini aja lah. Kalau nggak bisa umpamanya, ya udah. Berapa ada yang bikin kue nggak bikin, nggak usah. Minta maaf, mohon maaf sekalian bapak-bapak.
hanya ingin ya, bapak untuk mendoakan keluarga kami, tapi kami nggak punya apa-apa yang untuk hadiah sebagai terima kasih kami. Itu kan kayak seolah-olah terima kasih kan. Tapi bagi siapa yang mampu, itu pun lihat juga. Tapi kalau keluarganya mampu banyak duit, tahlilan boleh kasih berkat, kasih duit 200.000 satu orang. Ya boleh aja, orang ada ahlinya yang kaya ya. Paham? Jadi kalau enggak usah dipaksa-paksa. Ini yang jadi masalah itulah tadi, dipaksa-paksakan. Orang kok ada malam ketiga nggak kasih berkat, malu nggak kira-kira kita kalau dia lihat susah keadaan orang? Mungkin bahkan kita yang kasih dia ya. Gitu. Cuma ada kebiasaan. Ini sudah terbiasa di masyarakat begitu. Tapi itulah tadi, hidup ini kalau mau berbuat sesuatu jangan dipaksa-paksa. Apa adanya aja kita ini. Jadi nggak usah takut, nggak ngasih apa-apa, nggak apa-apa. Nggak ada yang datang tahlil, nggak apa-apa ya. Asal punya anak yang betul-betul siang malam pagi sore yang bisa doakan orang tuanya. Selesai masalah bapak yang bukan dikubur. Selesai. Apalagi anaknya ya. Kalau baca Quran 1 khatam 1 hari. Tapi karena nggak bisa, itulah maka kulhu itu dibaca 3 kali sehatam Quran. Bila perlu ditambahi 60 kali. 60 kali berarti 20 kali hatam Quran. Itulah ya Allah sampaikan pahalanya. Jadi kan pahala bacaan ini untuk orang tua boleh. Yang bilang nggak sampai siapa? Ya udah, kalau nggak percaya mati dulu nanti doakan sampai nggak kira-kira. Ada yang bilang nggak sampai. Urusan itu bukan urusan awak mendoakan, selesai masalah. Udah kita balik hukum adat yang sebenarnya itu kebiasaan. Dalam hal kebiasaan ini menetapkan bukan kebiasaan. Oh, orang kita ini tahlilan itu adat, iya. Tapi bisakah kami dikategorikan sunnah? Ya bisa. Orang baca Quran berdoa ini kan sunnah ya. Sunnah enggak? Baca Quran, baca zikir la ilaha illallah. Ada yang bilang zikir sesat? Enggak. Sunat kan? Berdoa? Sunat kan? Apa itulah kira-kira? Sudah buat saja. Beramal pun perlu dalil. Macam dia tahu dalil aja. Dia tahu dalilnya untuk bid'ah dolalah itu aja. Macam aja. Kalau ditanya dalilnya apa? Dalilnya ulama kami. Kata Imam Syafi'i, bid'ah itu 2 macam. Masalah dalilnya apa Imam Syafi'i, dia tahu hadis yang lebih banyak. Berarti dia ngerti. Dia menetapkan sesuatu itu karena dia paham tentang Quran dan hadis. Mana berani dia melawan Rasulullah? Kalau seandainya bid'ah semacam masuk neraka kan Imam Syafi'i? Apa mungkin sekelas Imam Syafi'i itu melawan Rasulullah? Apa mungkin sekelas Umar bin Khattab itu bikin sholat tarawih? Iya, yang 20 rakaat itu dibilang bid'ah juga. Apa mungkin sementara bid'ah katanya masuk neraka? Masa Umar masuk neraka? Apa mungkin ajar yang namanya 2 kali di hari Jumat Utsman itu ijtihadnya Utsman bin Affan? Apa mungkin Utsman masuk neraka juga? Yang bikin takbirnya Aisyah radhiyallahu anha. Apa mungkin dulu gak ada takbir itu? Karena banyaknya perempuan yang sudah ke masjid zamannya Aisyah dibuat takbir supaya berpisah antara perempuan dan laki-laki. Zaman Nabi ada bid'ah berarti? Iya. Kalau memang bid'ah diartikan bahwa saya bid'ah itu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Tapi bid'ah Imam Syafi'i itu bahkan sahabat buat, kenapa? Karena ada hadis yang mendukung bid'ah hasanah ini tadi. Begitulah kira-kira. Ya, kita cerita yang masalah hukum adi yang tadi itu. Hukum adi ini yang tadi yang kita bicarakan itu hukum adat kebiasaan. Jadi kalau begitu ulang lagi dong kayak gitu ya. Ya udahlah. Waktunya kalau siap maghrib cepet. Siap bisa semua kelapa. Itu yang itu serba salah.